Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk materi terkait chi-square goodness of it. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afriani dengan NIM akhir 027, kemudian Pregita Sania Ardia Buamona dengan NIM 050, dan Syafira Salsabila dengan NIM 057. Soal yang pertama, diketahui bahwa X menunjukkan jumlah sisi depan ketika 4 uang koin dilempar secara acak. Pada 100 ulangan percobaan yang dilakukan, dihasilkan 0, 1, 2, 3, dan 4 sisi depan yang diamati pada masing-masing 8, 17, 41, 30, dan 4 percobaan. Di bawah asumsi bahwa keempat uang koin tersebut saling bebas, dan peluang munculnya sisi depan pada setiap koin adalah P, variabel random X berdistribusi binomial 4,P. Berdasarkan data yang diamati, apakah binomial 4,P merupakan model yang tepat untuk distribusi dari X? Kemudian penyelesaiannya, data pada soal tadi dapat dituliskan pada tabel sebagai berikut. Nilai XI dan FI yang diketahui dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya merumuskan hipotesis, yaitu H0, X berdistribusi binomial 4,P, dan H1, X tidak berdistribusi binomial 4,P. Kemudian diketahui bahwa 4 koin dilempar 100 kali, sehingga didapat estimasi peluang sukses munculnya sisi depan adalah P topi sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI. Sehingga menjadi 0 kali 8 ditambah 1 kali 17 ditambah 2 kali 41 ditambah 3 kali 30 ditambah 4 kali 4 dibagi 4 kali 8 plus 17 plus 41 plus 30 plus 4. Karena diketahui bahwa terdapat 4 koin. Kemudian diperoleh nilai P topi sama dengan 0,5125. Dengan nilai 0,5125 sebagai estimasi dari P, selanjutnya digunakan fungsi peluang dari kejadian binomial untuk menghitung probabilitas untuk X sama dengan 0, 1, hingga 4. Rumus fungsi peluang distribusi binomial yaitu N kombinasi X kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X sama dengan N faktorial per N min X faktorial kali X faktorial kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X dengan X sama dengan 0, 1, 2, hingga tak terhingga. Kemudian didapat, karena diketahui bahwa N parameter N yaitu 4 dan P yang sudah diestimasi tadi 0,5125, sehingga diperoleh 4 faktorial per 4 min X faktorial kali 0,5125 pangkat X kali 1 min 0,5125 pangkat 4 min X dengan X sama dengan 0, 1, hingga 4. Selanjutnya, menghitung frekuensi harapan di mana diketahui N sama dengan 100. Rumus dari frekuensi harapan yaitu EX sama dengan NP. Kemudian menghitung E0 yaitu sama dengan N dikali peluang X sama dengan 0 sama dengan N-nya diketahui 100 dikali 4 faktorial per 4 min 0 faktorial dikali 0,5125 pangkat 0 kali 1 min 0,5125 pangkat 4 min 0 sama dengan 100 dikali 0,0565 dan didapat hasil 5,65. Dengan cara yang sama diperoleh E1 hingga E4. Nah, hasil perhitungan tadi dirangkum dalam tabel berikut. Kemudian diketahui statistik chi-square, yaitu X kuadrat sama dengan sigma I berjalan dari 1 sampai C, OI min EI dikuadratkan per EI. Sehingga selanjutnya nilai OI dan EI pada tabel disubstitusikan ke dalam rumus, sehingga diperoleh X kuadrat sama dengan 8 min 5,65 kuadrat per 5,65 ditambah 17 min 23,75 dikuadratkan per 23,75 hingga plus 4 min 6,9 dikuadratkan per 6,9 dan diperoleh hasil 4,4512. Kemudian derajat bebasnya yaitu C min 1 min P, dengan C adalah banyak sel dan P banyak parameter yang diestimasi. Nah, pada soal nomor 1 ini, parameter yang diestimasi yaitu P, sehingga derajat bebasnya 5 min 1 min 1, sehingga didapat nilai derajat bebas sama dengan 3.
Kemudian dengan tingkat signifikansi atau alfa 5%, diperoleh chi-square tabel dengan alfa 0,05 dan derajat bebas 3, yaitu sebesar 7,815. Sehingga daerah kritisnya adalah H0 ditolak apabila nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, atau chi-square hitung lebih besar dari 7,815. Karena chi-square hitung yang diperoleh yaitu 4,4512, yang mana nilai tersebut kurang dari 7,815, maka keputusannya adalah terima H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa X berdistribusi binomial 4,P. Selanjutnya soal 2. Disajikan data jumlah area MX yang menerima X serangan bom sebagai berikut. Kemudian untuk ujilah hipotesis 0, X berdistribusi Poisson dan parameter mu dengan alfa sebesar 0,05. Untuk soal 2 ini diperoleh dari sumber buku Lijabain halaman 466 exercise 16. Untuk penyelesaiannya, yang pertama merumuskan hipotesis di mana H0 X berdistribusi Poisson dan parameter mu dan H1 X tidak berdistribusi Poisson dan parameter mu. Dari data sebelumnya diperoleh nilai X bar sama dengan sigma X dikali MX dibagi sigma MX. Berdasarkan perhitungan, diperoleh hasil X bar yaitu sebesar 0,93. Kemudian, hitung expected values atau frekuensi harapan, di mana N yaitu sebesar 576. Sebelumnya diketahui bahwa fungsi PDF dari distribusi Poisson yaitu fx sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. Dengan rata-ratanya yaitu EX sama dengan N dikali P. Maka diperoleh E0 sama dengan N dikali PX sama dengan 0. Maka kita masukkan nilainya menjadi 576 dikali E pangkat min 0,93 dikali 0,93 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Sehingga diperoleh E0 yaitu sebesar 227,262. Selanjutnya untuk E1 sama dengan N dikali PX sama dengan 1. Maka kita masukkan nilainya menjadi 576 dikali E pangkat min 0,93 dikali 0,93 pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Sehingga diperoleh S1 sama dengan 211,354. Dan seterusnya sampai X sama dengan 5. Dari perhitungan tadi dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut. Untuk kolom 1 yaitu nilai OI dan kolom 2 yaitu nilai EI. Dapat dilihat pada pengamatan terakhir nilai EI yaitu sebesar 1,317. Berdasarkan teori bahwa yang mempunyai EI kurang dari 5 maka digabungkan dengan baris sebelumnya atau setelahnya. Karena pada kasus ini pengamatan terakhir nilai EI kurang dari 5, maka kita gabungkan dengan sel yang atasnya. Sehingga diperoleh tabel baru sebagai berikut. Kemudian kita hitung statistik ujinya, di mana X kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5, OI min EI kuadrat dibagi EI. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh chi-square hitung yaitu sebesar 0,9914. Kemudian untuk degrees of freedom-nya, DF sama dengan C min 1 min P. C-nya 5 dan P yaitu parameter yang tidak diketahui yaitu sebesar 1. Maka DF-nya diperoleh 3. Untuk alfa sama dengan 0,05 diperoleh
nilai chi-square dengan alfa 0,05 dan df sebesar 3, yaitu sebesar 7,815. Sehingga daerah kritis H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Maka keputusannya H0 diterima karena chi-square hitung sebesar 0,9914 kurang dari chi-square tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa X berdistribusi Poisson dan parameter mu. Soal berikutnya, soal 3. Sebuah perusahaan merasa prihatin dengan meningkatnya pertengkaran dengan kekerasan di antara karyawannya. Jumlah insiden kekerasan yang dicatat oleh manajemen selama 6 bulan dipilih secara acak dalam tabel sebagai berikut. Buktikan apakah data sesuai dengan distribusi uniform dengan alfa sama dengan 5%. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Untuk H0, yaitu data sesuai dengan distribusi uniform. Untuk H1, yaitu data tidak sesuai dengan distribusi uniform. Langkah berikutnya yaitu menghitung frekuensi harapan. Untuk PDF dari distribusi uniform sendiri, yaitu Fx, N sama dengan 1/N dengan X berjalan dari 1, 2, sampai dengan N. Karena N dalam data ini sama dengan 6, maka Fx, 6 sama dengan 1/6. Untuk nilai EX sama dengan N kali P. Diperoleh nilai 55 ditambah 65 ditambah 68 ditambah 72 ditambah 77 ditambah 83 dikalikan dengan nilai P yaitu 1/6. Kemudian diperoleh nilai 70. Langkah berikutnya yaitu membuat tabel OI dan tabel EI dalam tabel sebagai berikut. Dari tabel ini diperoleh nilai sigma OI min EI kuadrat per EI sama dengan 6,799996. Statistik uji diketahui X kuadrat sama dengan sigma I berjalan dari 1 sampai N sama dengan 6, OI min EI kuadrat per EI. Dalam tabel sebelumnya diperoleh nilai 6,799996. Kemudian mencari nilai degree of freedom-nya yaitu N-1. Karena N sama dengan 6, maka degree of freedom-nya sama dengan 6-1 sama dengan 5. Dengan alfa sama dengan 0,05, maka diperoleh nilai X kuadrat alfa, df sama dengan 11,070. Diperoleh dari tabel chi-square. Daerah kritisnya yaitu tolak H0 jika X kuadrat itu lebih besar dari X kuadrat tabel. Keputusannya, karena X kuadrat itu sebesar 6,799996 lebih kecil dari X kuadrat tabel, yaitu 11,070, maka H0 diterima. Untuk kesimpulannya, karena H0 diterima, maka data sudah sesuai dengan distribusi uniform. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.